Berita Indonesia menginformasikan nasib honorer kelurahan dan kecamatan. Pemerintah daerah telah mencarikan solusi bagi tenaga non-ASN atau pegawai honorer yang tidak lulus PPPK. Tenaga non-ASN yang tidak lulus PPPK terancam kehilangan pekerjaan. Sebab, pemerintah berencana menghapus tenaga honorer mulai tanggal 28 November tahun 2023. Penghapusan tenaga non-ASN 2023 merupakan amanat PP 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Sebelum dihapus, non-ASN yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi ASN, baik PPPK maupun CPNS. Sementara tenaga non-ASN yang tidak terakomodir menjadi ASN akan dicarikan pekerjaan lain. Salah satunya dijadikan sebagai tenaga alih daya atau outsourcing. Beberapa daerah telah menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga honorer. Salah satunya pemerintah Kota Tarakan. Di Tarakan, tenaga honorer yang tidak tertampung menjadi PNS atau PPPK bisa disiasati menjadi tenaga outsourcing, ujar Wali Kota Tarakan, Khairul dalam rapat dengar pendapat umum RDPU dengan Komisi IX DPR RI. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI Komisariat V se-Kalimantan itu mengatakan tenaga non-ASN akan ditampung di perusahaan daerah. Kami titipkan di perusahaan daerah, uangnya dititipkan di perusahaan daerah, dia kerja di Pemkot, dibayar oleh perusahaan daerah, kata Khairul. Menurut Khairul, yang jadi masalah karena pemerintah pusat telah mengatur bahwa non-ASN yang boleh dijadikan outsourcing hanya 3, yakni pengemudi, petugas keamanan, dan petugas kebersihan. Yang kerja di DLH, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan tidak ada masalah, aman pasti. Kita bisa outsourcing internal atau kita titipkan di perusahaan daerah kita, jelas Khairul. Yang guru, tenaga kesehatan, tidak bisa outsourcing. Itu problemnya, tambah Khairul. Dijelaskan Khairul, guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis tidak mungkin diangkat seluruhnya menjadi ASN pada 2023. Sebab, anggaran Pemda terbatas. Kecuali penghapusan tenaga honorer ditunda, maka Pemda bisa melakukan pengangkatan secara bertahap. Misalnya, non-ASN diangkat menjadi ASN ketika ada ASN yang memasuki masa pensiun. Kita mengangkat menjadi ASN secara bertahap melalui roadmap yang sudah kita susun juga, menunggu pensiun. Berapa pensiun? 100, kita angkat 100, ujarnya. Tapi kan diatur juga sama pusat, enggak boleh, itu kan problem. Jadi, kaki diikat, kepala diikat, di mana-mana diikat, kita enggak bisa ngapa-ngapain. Terus wajib, harus, itu aja bunyinya, kata Khairul dengan nada ketus. Khairul menegaskan banyak pemerintah daerah yang tidak siap dengan kebijakan pelaksanaan PP nomor 49 tahun 2018 yang melarang instansi mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Larangan itu tertuang dalam pasal 96. APEKSI telah mengusulkan agar pasal tersebut direvisi dengan masa transisi selama 3 tahun dari batas akhir pemberlakuan tanggal 28 November tahun 2023. APEKSI berharap jabatan ASN masih dapat diisi oleh tenaga non-ASN sesuai dengan analisis jabatan anjab dan analisis beban kerja ABK. Selain itu, APEKSI juga mengusulkan agar tenaga alih daya tidak dibatasi pada 3 jenis jabatan saja, yakni tenaga kebersihan, keamanan, dan pengemudi, tetapi juga dapat ditambahkan pada jabatan-jabatan lain. Penambahan jabatan tersebut disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Seperti pemadam kebakaran, Satpol PP, petugas penanggulangan bencana, pengatur lalu lintas dan tenaga pelayanan di kecamatan serta kelurahan, kata Khairul. Jika honorer dihapus 2023 dan hanya 3 jenis jabatan yang boleh outsourcing, maka tenaga non-ASN lainnya, seperti petugas damkar dan Satpol PP terpaksa diberhentikan seluruhnya. Kalau harus memberhentikan semua tenaga pemadam kebakaran, itu jadi masalah. Termasuk juga Satpol PP, pengatur lalu lintas, tenaga pelayanan di kecamatan serta kelurahan, tandas Khairul. Jadi, harapan kita sebenarnya, karena kuota untuk kita menerima P3K ini terbatas, tetapi tenaga ini kita butuhkan, kita sarankan supaya itu di-outsourcingkan, ucapnya. Menurut Khairul, akan muncul masalah apabila outsourcing dibatasi pada 3 jenis jabatan saja.